Kota Palembang. Salam dan bahagia untuk kita semua, serta selamat malam pada kegiatan kita pada hari ini, malam ini, yakni mengikuti kegiatan webinar menggunakan akun Belajar ID untuk pembelajaran. Bersama narasumber hebat kita, Bapak Nazril Afandi di komunitas IKM. Baik, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita memulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan malam hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung mengikuti kegiatan inti malam hari ini, yakni kegiatan webinar menggunakan akun Belajar ID untuk pembelajaran. Bersama narasumber hebat kita, Bapak Nazril Arfandi, MPD. Kepada Bapak Nazril, kami persilahkan. Terima kasih banyak Ibu Fitri Ramayanti. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya dulu. Nanti setelah saya melakukan presentasi boleh off dulu. Untuk rekaman kita Bapak Ibu ya untuk tampil di layar rekaman. Bapak Ibu yang mau merekam Zoom ini bisa merekam masing-masing. Silakan Bapak Ibu diaktifkan dulu kameranya. Nanti saat saya presentasi boleh ditutup lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk acara malam hari ini adalah rangkaian keempat Bapak Ibu ya. Jadi kita dari Senin dan Selasa ini udah ada 4 webinar. Nanti akan ada 4 sertifikat dengan 32 JP. Dan untuk malam ini terakhir, mungkin untuk jadwal berikutnya Bapak Ibu boleh saran, masukan ya ke kami tim penggerak komunitas untuk judul webinarnya apa-apa. Bisa hubungi saya atau Ibu Fitri Ramayanti selaku moderator kita. Beliau adalah dari SMA 16. Beliau sekarang udah PP ya, kemarin udah guru penggerak angkatan 4. Terima Ya, kasih Pak. banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Fitri Ramayanti. Siap, Ya. sama-sama, Pak. Jadi untuk malam hari ini dengan judul akun belajar ID untuk
pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, nanti jika di tengah acara atau di tengah webinar ada yang mengirim link Shopee, link grup WA, link lainnya, nggak usah dipedulikan ya, karena kita nggak pernah ngirim link ya. Nanti paling kita kirim link presensi dan link untuk download sertifikat. Jadi kalau grup-grup nggak ada, nanti langsung gabung aja dari komunitasnya di PMM Bapak Ibu ya. Dan untuk yang misal ada yang minta donasi atau minta bayaran, nggak usah diladen Bapak Ibu ya. Karena kita nggak ada minta apa-apa, nggak ada ya. Jadi karena kita dipantau dari pusat, dari Kemendikbudristek, itu komunitas kita, karena salah satu dari rekan kolaborasi dari pemantik Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita mulai ya. Saya ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang baru bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun webinar kita masih dimulai 5 menit lagi ya kalau di jadwalnya. Jam 20.00. Dan udah banyak yang gabung. Udah 70 lebih. Nanti biasanya seiring acara berlangsung akan bertambah. Bapak Ibu ya bisa sampai 200 lebih ya. Jadi kita mulai aja. Izin share screen Bapak Ibu ya. Share Silakan, Pak. screen. Jadi untuk yang pertama ini Bapak Ibu, kita jelaskan dulu mengenai teorinya atau materinya mengenai akun belajar ID. Nanti setelah kita jelaskan, akan langsung kita praktekkan akun belajar ID ini untuk apa-apa saja Bapak Ibu ya. Izinkan untuk kami menjelaskannya. Menggunakan akun belajar ID untuk pembelajaran. Akun belajar ID merupakan nama akun user ID yang bertanda belajar ID dan kata sandi password yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Dengan memiliki akun belajar ID, Anda bisa menikmati manfaat berikut. Di yang pertama, lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti konferensi, video, dokumen daring, pengarsipan kelas, dan lain-lain. Dapat mengakses berbagai platform Kemendikbudristek hanya dengan satu akun. Menyimpan data secara daring dengan lebih aman. Mengakses dan menggunakan Chromebook. Menerima informasi resmi dari Kemdikbudristek. Nah, jadi kelebihannya banyak Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir ini agak unik ya. Menerima informasi resmi dari Kemdikbudristek. Nah, jadi nanti untuk info-info pelatihan dan info-info lain yang resmi, biasanya akan langsung terkirim ke email belajar ID Bapak Ibu. Yang terbaru ini kalau yang terkirim ke email saya itu ada yang dari Gemini Academy. Nah, itu dari Gemini Academy bekerjasama dengan Kemdikbudristek. Terus kalau yang dari jenjang Dikmendiksus itu ada juga kiriman emailnya. Untuk Dikmendiksus Bapak Ibu itu ada pelatihan ya selama 10 hari juga. Boleh dibuka di situs Dikmendiksusnya. Itu pelatihan anak mengenal gaya atau profil peserta didik ya. Mengenal profil peserta didik.
bisa dibuka dari Dikmendikbud Bapak Ibu ya. Untuk info-infonya sudah saya share di Telegram. Dan yang terbaru ini ada info lagi kalau mengenai PMM itu pembukaan cohort 12. Cohort itu apa penulis cerita praktik Bapak Ibu ya. Cerita praktik baik. Nah, itu. Akun belajar ID yang terdiri dari nama akun, user ID, dan kata sandi password dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Cara mendapatkan akun belajar ID dapat dilakukan secara mandiri melalui laman belajar ID atau melalui admin sekolah di tempat Anda. Berikut adalah tahapan selengkapnya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan akun belajar ID. Dan Bapak Ibu ya, akun belajar ID ini untuk OPS, OPS sudah ada datanya biasanya, bisa langsung minta ke OPS sekolah. Misal OPS sekolah masih nggak memahami atau kurang paham, bisa langsung menghubungi ke Kapten Belajar ID setiap daerah. Buka laman http belajar ID, kemudian pada kotak cari tahu status akun belajar ID Anda, pilih tipe pengguna sesuai dengan peran Anda, yaitu pendidik, tenaga pendidik, atau peserta didik, atau dinas. Ini Bapak Ibu bisa ini tutorial untuk mengaktifkan akun belajar ID sendiri. Nah, misalnya OPS-nya, misalnya kita nggak nyalakan Bu ya, misalnya Bapak Ibu ingin mencoba bisa kayak gitu, ingin mencoba bisa sendiri tanpa menghubungi OPS ataupun Kapten Belajar ID, bisa Bapak Ibu untuk mengaktifkan sendiri ya, dengan mengeceknya di https belajar ID. Kalau nggak langsung ketik aja di Google itu belajar.id, nanti langsung keluar situs webnya Bapak Ibu. Iya kalau Udah omongan apa? Omongan dari orang tua. Berikut setelah memilih peran, klik tombol cari akun belajar ID. Ini misal Bapak Ibu lupa akunnya ya. Masukkan nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) Anda, kemudian klik selanjutnya. Nah, NPNS, NPSN-nya silakan dimasukkan. Jika Anda lupa NPSN, klik lupa NPSN yang bertanda ikon kurung-kurung, kemudian masukkan nama sekolah, kemudian klik tombol cari NPSN sekolah. Apabila data Anda tidak ditemukan, silakan mencoba memasukkan nama sekolah disertakan dengan kota atau kabupaten. Anda juga bisa mencari NPSN melalui referensi NPSN, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sudah ada di alamat belajar ID tadi, Bapak Ibu ya, untuk mencari referensi NPSN. Masukkan nama lengkap dan tanggal lahir Anda sesuai data di Dapodik, klik selanjutnya. Setelah mengisi informasi pribadi sesuai Dapodik, status akun Anda akan muncul aktif atau tidak aktif. Jika ingin mengetahui perbedaan status aktif atau tidak aktif, klik cari tahu tanda status akun Anda. Jika sudah aktif, akan centang hijau atau berwarna hijau dengan tulisan sudah aktif, Bapak Ibu ya. Jika belum aktif, silakan klik yang tulisan berwarna biru, cari tahu tanda status akun Anda. Nah,
Kita lihat chat dulu Bapak Ibu ya. Apabila akun belajar ID Anda berstatus aktif namun lupa kata sandi password akun tersebut, silakan melakukan reset password. Nah, reset password ini Bapak Ibu, kalau simpelnya kan kita menghubungi OPS. OPS beliau bisa mereset password dengan akun admin. Akun admin itu nggak mesti punya KS Bapak Ibu ya. Jadi misal KS-nya masih PLT belum ada akun admin. Nah, bisa minjam punya TU, staf TU. Nah, itu untuk cara misal kita nggak mau berhubungan dengan teknologi atau membuka sendiri. Cuman kalau kita mau mereset sendiri bisa Bapak Ibu. Pak ini saya mau reset sendiri aja. Nah, mau mencoba-coba, nggak apa-apa. Ini sebagian dari literasi digital Bapak Ibu ya. Ini nggak apa-apa. Karena sekarang zamannya digital, dulu mungkin orang tua yang umurnya 60 tahun itu nggak bisa megang HP Android ya. Sekarang mulai lihat di mana-mana pasti megang HP Android. Jadi nggak ada salahnya kita melakukan literasi digital, belajar teknologi Bapak Ibu ya. Ini kayak saya juga, saya kan basic saya guru. Cuman saya basicnya guru otomotif Bapak Ibu. Jadi biasa megang kunci, megang oli ya, megang motor, megang mobil. Ini disuruh megang laptop. Ya karena kita literasi digital, karena kita apalagi kita guru harus multi talent Bapak Ibu ya. Ini mungkin Ibu Fitri Ramayanti selaku PP udah sangat paham. Nih kita harus sangat multi talent sebagai guru. Jadi Ya, Pak. kalau Tuntutan, Pak. tuntutan Bu ya. Iya, Jadi sekarang nggak mesti hanya menyampaikan materi ya Bu ya. betul, betul. Ah, ah. Jadi memang banyak itu kalau di Mm-mm. guru penggerak tuh ya Bu Fitri ada namanya coaching, disiplin positif, keyakinan Betul. kelas, Ya. berdiferensiasi, KSC, ya itu banyak. Jadi Mm-mm. semuanya ada gaya belajar dan lain-lain. Jadi memang kita harus multi talent Bapak Ibu. Jadi Betul. misalnya apa Bu Fitria, ini Pak saya ini guru agama, nih guru agama kok suruh belajar digital atau belajar laptop atau teknologi. Ya nggak apa Bu, karena itu sebagian dari apa Bu kalau di guru penggerak itu di diferensiasi apa Bu Fitri? Pembelajaran diferensiasi, Pak. Jadi kita harus memfasilitasi peserta didik atau siswa kita ya, Pak ya, disesuaikan dengan kodrat anak, kodrat Hmm. zaman dan kodrat anaknya. Jadi nggak bisa kita memaksakan tetap teguh pada pendirian pakai buku lama. Nggak bisa sekarang. Hmm. Jadi harus benar-benar melek teknologi gitu. Jadi kalau saya guru agama, saya harus juga membuat pembelajaran atau media pembelajaran menggunakan teknologi Bu ya. Untuk Iya, apa yang namanya itu diferensiasi apa yang supaya media pembelajarannya ada audio diferensiasi visual Bu proses. ya. Mm-mm. Ya, Konten, proses. uh, Ya, betul, Pak. biar ada apa audio visualnya juga Bu ya. Iya. Iya, Ya, iya, membangkitkan semangat siswa belajar juga, Pak. iya, iya. Iya. Ya, terima kasih banyak ini sudah banyak dibantu penjelasannya dari Ibu Fitri. Ya, Ya, sama-sama. jadi silakan Sama-sama melakukan belajar. riset. Ibu. Jadi diferensiasi Bapak Ibu ya. Dan jadi biasanya juga peserta kita ini Bu Fitri, kadang kan mereka udah fasilitator dan juga pengawas sekolah, udah paham banget dengan namanya FAQ ya, visual audio, kinesthetic, word writing, juga diferensiasi konten, proses produk. Mereka ini sebenarnya lebih suhu dari kita Bu. Nah kita kan Betul, hanya betul. berbagi praktek baik kayak gitu. Iya, betul. Ah, Dan nanti next kita ini loh, Pak. Kita adakan kegiatan webinar bersama untuk komunitas praktisi nanti ya, Pak ya. Kita iya, jadwalkan iya. ya, Pak, boleh. Ya, nanti boleh diatur Bu Fitri. Siap, siap.
Jadi kita, Gini Kak, untuk kegiatan kita malam hari ini, apa kita bisa, tadi ada saya lihat tuh ada yang raise hand, apa boleh langsung tak untuk tanya jawab atau diselesaikan ya, dulu dari Bapak gitu. ya nggak apa-apa Bu, seiring berjalannya saya menjelaskan. Oke, Misalnya yang siap. ada mau bertanya nggak apa-apa. Ah, Ya Sepertinya mereka ada juga, turun lagi tangannya. ah, takutnya Nanti nanti kalau kan, ada, ah, iya Bu, ya nanti ya, dikondisikan aja Bu. siap, Karena siap. peserta kita kan banyak yang sinyal keluar masuk, nanti takutnya waktu mau Mm-mm, resen nggak ada sinyal kayak gitu. siap. Kita Lanjut Kak, lanjutkan. silakan. Mm-mm. Maaf boleh Bu Fitri ya. Ya, jadi berikutnya silakan melakukan reset password secara mandiri melalui fitur reset password pada laman untuk pendidikan hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Jadi apabila akun belajar adik Anda berstatus aktif namun Anda lupa kata sandi password, akun tersebut silakan melakukan reset password secara mandiri melalui fitur reset password Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, sedangkan apabila status akun Anda belum aktif, Anda akan menemukan tampilan seperti berikut. Nah, ini namanya belum aktif Bapak Ibu ya, status akun belajar ID Anda belum aktif. Ini merah ya. Digitalisasi sekolah adalah konsekuensi logis dari perubahan dari waktu ke waktu dengan perkembangan zaman. Nilai kustomisasi mutlak diperlukan untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Memasukkan penggunaan terobosan perkembangan teknologi informasi ke dalam proses belajar mengajar sangat penting. Tak heran pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar yang dikenal sebagai program digitalisasi sekolah yang dikembangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud terus menarik perhatian publik. Bahkan di masa pandemi, perhatian masyarakat akan meningkat jika masyarakat diharuskan bekerja dan beraktivitas di rumah. Demikian pula proses pembelajaran di sekolah perlu diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan arahan tentang digitalisasi sekolah untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran digital. Ini Bapak Ibu yang baru login ya, sekarang kita menjelaskan teorinya dulu, nanti kalau udah kita langsung praktek saja Bapak Ibu. Cara menggunakan akun belajar ID-nya. Artinya dengan memasukkan bahan ajar ke jaringan dan bagikan kepada pendidik, siswa sekolah dan orang tua. Selain itu, pemerintah terus mengupayakan inovasi kebijakan di bidang pendidikan melalui alternatif pembelajaran lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun di awal proses pembelajaran jarak jauh masih banyak kendala yang dihadapi, kegiatan belajar yang berlangsung secara online dari rumah menghambat kegiatan belajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka sehingga tidak maksimal. Kendala utama bagi anak adalah kurang dukungan dari orang tua yang belum memahami literasi digital dan kurangnya motivasi anak. Seluruh sistem sekolah perlu memahami teknologi yang memungkinkan siswa belajar lebih cepat, lebih baik, dan lebih cerdas. Yang dulu Bapak Ibu sebelum anak-anak atau murid kita semuanya punya HP sebelum COVID-19 kan itu mereka belum megang HP semua. Nah sekarang mereka udah megang HP semua rata-rata Bapak Ibu. Jadi mereka bisa mencari informasi sendiri, bisa melalui chat GPT, Google dan yang lain-lainnya. Mereka kadang
lebih paham dari kita Bapak Ibu ya untuk mencari informasi-informasi, apalagi melalui medsos, baik TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, jadi untuk mengimbangi dan mengarahkan dan juga menuntun peserta didik kita agar literasi digital mereka sesuai dengan karakter yang diinginkan dari pendidikan kita, yaitu P3 ya, profil pelajar Pancasila. Kita juga harus memahami literasi digital. Jadi kita akan memahami bagaimana mereka membuka digital tersebut atau membuka jaringan-jaringan atau web-web yang sedang viral, misalnya TikTok dan lain-lain. Apa saja yang mereka buka Bapak Ibu. Jadi kita juga harus memahami literasi digital sehingga kita bisa mengarahkannya. Kayak gitu. Jadi biar nggak kebablasan. Jadi kita nggak bisa membendung lagi kecanggihan dari teknologi ini Bapak Ibu ya, di era industri 4.0 dan era society 4.0 ini. Jadi tidak dapat membendungnya. Jadi kita harus mengikuti arus. Kita juga harus belajar teknologi agar kita bisa menuntun peserta didik kita untuk hidup sesuai kodratnya dan menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, itulah gunanya tadi akun Belajar ID. Jadi pemerintah ini sudah menyediakan akun Belajar ID yang akan memiliki keistimewaan di setiap mitra pembangunan digital di pendidikan Indonesia Bapak Ibu ya. Ini kita jelaskan seiringnya. Yang terbaru ini ada mitra pembangunan kita yang baru masuk yaitu Quasys. Jadi sekarang kalau memakai Quasys sudah bisa menggunakan akun Belajar ID. Nanti bersama kayak Canva kita lebih mendapat pelayanan istimewa. Jadi sudah sama dengan akun berbayar ya. Siswa kelas yang lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi yang disajikan oleh guru mereka. Sedangkan siswa kelas yang lebih rendah membutuhkan pengawasan dan bimbingan tambahan untuk memahami dan menyelesaikan tugas yang diberikan mereka. Dalam hal ini peran orang tua dia mampu mendukung pendidik yang mendukung anak dalam proses pembelajaran online di rumah. Dalam hal ini kompetensi digital sangat dibutuhkan untuk lebih mempersiapkan anak dalam proses pembelajaran online. Teknologi adalah kunci untuk model sekolah masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu semua pendidik Indonesia harus menggunakan teknologi terkini melakukan literasi digital. Pemerintah telah menyiapkan akun layanan pembelajaran elektronik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan memberikan akses kepada pendidik, siswa, dan staf ke akun elektronik yang disebut Belajar ID. Selain itu juga bebas biaya. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google, khusus akun Google Suite for Education, nantinya diubah menjadi Google Workspace for Education. Nah, sekarang namanya Bapak Ibu ya, GWFE ya, Google Work for Education. Nanti bisa membuka Google Meet, Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Sheet, Google Form, Google Calendar. Yang terbaru ini ada
Jamrud udah lama Bu. Yang terbaru ada Gemini Academy, dia seperti Canva modelnya. Nah, GWFE. Nah, semua ini karena Google ini salah satu mitra pembangunan. Jadi, semua kegiatan menggunakan GWFE, Google Workspace for Education, Chromebook, akun belajar ID, dan aplikasi-aplikasi mitra pembangunan lainnya seperti Canva, Enuma, dan juga Quizizz, itu semua dicek atau dipantau oleh tim-tim pusat yang membidangi teknologi Bapak Ibu ya. Nah, mereka tahu itu akun kita dipakai enggak, kita buka Google Meet enggak, kita buka yang lain enggak, kita buka Canva enggak, mereka tahu itu Bapak Ibu, mereka ada data semuanya. Makanya salah satu webinar kita kali ini ya salah satu pengimbasan yang diamalkan oleh tim Big 03 BPMP dan juga dari Betik P, Bapak Ibu ya, dan juga dari Pemantik untuk meningkatkan atau mengoptimalkan akun belajar ID dan aplikasi-aplikasi yang sudah bekerja sama dengan pemerintah atau menjadi mitra pembangunan di pendidikan di Indonesia. Kita lanjutkan lagi. Untuk mendapatkan akun belajar ID pun sangatlah mudah. Semua admin sekolah hanya perlu mendownload detail akun pada data kemdikbud.go.id. Kemudian dapat mengaktifkan akun belajar ID dengan masuk ke melalui Gmail dan mengubah kata sandi. Selanjutnya, akun belajar ID dapat digunakan selama 7 syarat ketentuan akun. Akibat dari pengaruh era edukasi dan masa pandemi ini sudah saatnya dunia pendidikan mengadopsi teknologi yang membuat kegiatan pembelajaran nantinya lebih efektif guna merangsang minat kemauan belajar peserta didik. Yang Ibu ya, jadi memang sangat penting teknologi. Dan kalau kita guru ini ada namanya sekarang itu PMM ya, Platform Merdeka Belajar. Dan bagaimana Pak kami yang di pelosok daerah? Yang di pelosok daerah ada namanya awan penggerak ya. Awan penggerak kalau yang nggak ada sinyal, namanya awan penggerak. Dan mudah-mudahan nanti beberapa, mungkin nggak nyampe tahunan ya, mungkin biasanya perkembangan akan sangat cepat. Karena Starlink udah masuk ya Bapak Ibu ya. Mungkin siapa tahu nanti nggak nyampe tahunan ya, mungkin beberapa bulan kemudian atau 1-2 tahun kemudian Starlink akan booming. Jadi Starlink dia datanya langsung memakai satelit, jadi nggak mengganggu frekuensi Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya yang mengganggu frekuensi dari tower itu adalah banyaknya yang menutupi Bapak Ibu. Misalnya ada gunung, ada pohon tinggi-tinggi, makanya tower pemancar sinyal juga nggak nyampe. Nah kalau kita di daerah biasanya suka pakai tower sendiri ya, bisa yang dari rangkaian besi yang kecil, yang dirangkai-rangkai, atau yang di daerah yang lebih kreatif, ada saya pernah lihat memakai besi fiber ya, besi fiber yang bulat yang biasa untuk orang di perkebunan itu, yang untuk memanen kelapa sawit itu biasanya. Nah itu langsung disambung-sambung, langsung dibuat untuk penangkap sinyal. Bagiannya, tapi fungsinya hanya sebagai penangkap Bapak Ibu ya, penangkap. Kalau pemancarnya masih pada tower, misal Telkomsel atau Bimatri ya, kayak gitu.
Ini kita lanjutkan lagi. Digitalisasi sekolah merupakan implementasi baru pembelajaran yang disiapkan untuk era industri 4.0. Ciri khas pembelajaran baru adalah berpusat pada siswa, menggunakan multimedia, mengutamakan kolaborasi, berbagi informasi, dan mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Siswa tidak hanya belajar dengan cara tradisional dengan mendengarkan ceramah guru dan membaca buku pelajaran, namun siswa diharapkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan, berkolaborasi dengan teman, memecahkan masalah, dan mempresentasikannya. Keuntungan menggunakan TIK untuk pembelajaran di sekolah adalah memudahkan proses belajar mengajar, karena siswa dapat mengakses materi ajar dan materi ujian apapun di jaringan. Selain itu, menjadi lebih menyenangkan karena tidak hanya teks tetapi juga multimedia. Bapak Ibu, nanti presensinya akan kita bagikan sebentar lagi ya. Nanti untuk link materinya juga bisa kita masukkan di link download sertifikat yang bisa di-download di hari Kamis, Bapak Ibu ya. Kemudian digitalisasi sekolah akan memungkinkan siswa untuk menggunakan aplikasi Android yang kontennya sesuai dengan mata pelajaran yang mereka pelajari. Hampir semua siswa memiliki smartphone berbasis Android untuk menunjang pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, siswanya kan ini biasanya udah memiliki Canva Bapak Ibu ya, untuk editing. Apalagi sekarang udah musim namanya P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu biasanya siswa itu kan suka membuat poster atau flyer, atau kalau yang memiliki temanya kearifan lokal kan biasanya atau kewirausahaan kearifan lokal bisa juga ya. Jadi biasanya kan apa mereka itu anak-anak murid itu suka jualan ya, suka jualan. Nah, itu mereka biasanya idenya lebih hebat dari kita. Mereka bisa membuat menu-menu sendiri, daftar menu menggunakan Canva, Bapak Ibu yang baik poster, flyer, dan lain-lainnya. Mereka bisa ngeditnya. Cuman kelemahannya mereka belum menggunakan akun Belajar ID. Jadi boleh diarahkan karena dari pemerintah itu sebenarnya semua siswa itu udah dibagikan akun Belajar ID-nya. Cuman tidak diambil. OPS sebenarnya bisa mengambil akun Belajar ID dengan dari laman Datadik tadi, Bapak Ibu, Datadik ketika tadi. Semua siswa bisa diambil datanya, cuman menggunakan akun admin, Bapak Ibu ya. Bukan guru, admin bisa TU ataupun KS. Dan juga bisa mandiri, nah Bapak Ibu misal yang nggak melewati OPS ataupun Kapten Belajar ID, bisa mandiri mengeceknya di website Belajar ID, langsung ketik aja di Google nanti akan keluar Bapak Ibu ya. Itu bisa dicoba di kelasnya. Kita lewatkan saja biar nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Pendidikan menempati tempat yang fundamental dalam pengembangan diri manusia. Pendidikan adalah cara orang berkembang dan bertahan hidup. Melalui pendidikan, manusia dapat beradaptasi terhadap perubahan dengan menghadapi setiap tantangan yang muncul dari setiap perkembangan dan tantangan zaman. Ini kita usahakan jam atau pukul
20 WIB udah kelar Bapak Ibu ya, supaya nggak terlalu lama. Kasihan Bapak Ibu yang di daerah timur nanti kalau lama. Perkembangan Ini teknologi. Pak, maaf Ya, monggo, Bapak monggo, Bu. Ibu peserta, kita persilakan sambil berjalan kegiatan untuk raise hand jika ada pertanyaan ataupun ada sesuatu hal yang mau dipertegas oleh Pak Nasril. Boleh ya Pak ya? Ya, monggo, Bu, monggo, monggo, monggo. Jadi kepada Bapak Ibu peserta dipersilakan untuk raise hand selama kegiatan kita berlangsung. Eh, Mungkin sebentar lagi akan Pak Nasril keluarkan untuk link absensi kita ya Pak ya. Terima Iya, kasih Bu. Pak, silakan lanjut Nah, Pak. terima kasih Ibu Fitri Ramayanti dari SMA 16 Palembang. Perkembangan teknologi menawarkan kesempatan untuk menciptakan metode pembelajaran baru. Hal ini dikarenakan teknologi dapat memberikan fasilitas yang menjadikan pendidikan lebih bermakna, efektif, dan efisien. Digitalisasi pendidikan akan memungkinkan semua sekolah dan siswa dalam proses pembelajaran untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan, tentunya didukung dengan penyediaan kurikulum dan pelatihan yang tepat untuk membantu siswa dan guru membentuk dunia masa depan. Ibu Nurmanis, present ya. Oke, dipersilakan untuk Bu Nurmanis yang udah raise hand. Boleh dibuka mic-nya, mikrofonnya Ibu Nurmanis. Halo Bu Nurmanis. Bu Nurmanis, halo. Apa mungkin kepencet kali Bu Nurmanis? Kalau mau bertanya silakan dibuka mikrofonnya Bu. Sepertinya kepencet kali Pak. Eh, atau silakan Bapak Nasril sebagai narasumber dilanjutkan kegiatan kita malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri yang Ramayanti dari SMA 16 Sumsel. Akun pembelajaran diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusdatin pada tahun 2020. Akun-akun tersebut dapat digunakan oleh siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu, namanya akun belajar ID. Akun belajar ID adalah akun pembelajaran bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini penjelasannya Bapak Ibu ya, tadi akun belajar ID, ini akun Google Meet, Google Drive, Google Classroom. Google Classroom mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakannya di saat masa pandemi kemarin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah paham semua. Walaupun dulu mungkin belum menggunakan akun belajar ID. Betul Pak. Cuman ada kelebihannya ya Bu Fitri ya, kalau kita menggunakan akun belajar ID ini ya tentunya kelebihannya dari kapasitas ya, Iya, kapasitasnya. kapasitasnya lebih besar. Baik penyimpanan maupun jumlah siswa dan pengajar yang bisa bergabung. Tergabung. Ya, betul Pak. Betul sekali. Google Form atau Google Formulir. Nah, ini bisa untuk membuat survei, kuis, atau tes online Bapak Ibu ya.
Nanti kalau kayak saya ini persensi ini juga menggunakan Giveform Bapak Ibu ya. Jadi, nanti bisa dicobakan Bapak Ibu. Ini ada Google Slide, nanti langsung kita praktikkan aja biar nggak bingung nanti Bapak Ibu ya. Google Slide ini sama dengan PowerPoint. Ya. Google Doc ya sama dengan Microsoft Word Bapak Ibu ya. Nah, rumah belajar dulu ini sampai sekarang masih ada portal rumah belajar. Namun sekarang udah nggak seaktif dulu karena udah kalah dengan PMM Bapak Ibu ya. Ya, udah banyak beralih kali Pak ya. Udah banyak beralih ke PMM. Karena PMM ini kaitannya dengan IKM karena episode Merdeka Belajar yang ke-15. Dan berkaitan juga dengan kinerja Bapak Ibu Iya. guru ya Pak ya. Kinerja. Iya. Jadi banyak rumah belajar udah nggak seaktif yang dulu lagi Bapak Ibu. Rapor pendidikan. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya Bu Fitria untuk rapor pendidikan. Tuh, kalau dulu namanya rapor mutu pendidikan, sekarang ya rapor pendidikan aja. Rapor pendidikan ini gunanya untuk apa? Datanya didapat dari survei lingkungan belajar dan yang lain-lain. Dan gunanya untuk apa? Untuk melakukan perencanaan berbasis data. PBD. PBD bisa menggunakan identifikasi, refleksi, dan benahi. Dan semua rencana benahinya sudah ada tertaut cara benahinya Bu ya. Biasanya cara benahinya itu langsung tertaut ke PMM. Betul, Yang betul langsung sekali. belajar di PMM biasanya. Ini bisa dicoba Bapak Ibu. Masuknya bisa menggunakan akun Belajar ID. Dan juga di pengelolaan kinerja PMM itu juga RHK yang kita pilih itu RHK yang paling kecil nilainya. Misalnya ada yang merah, bisa ada yang kuning ya. Ya benar kayak gitu ya Bu Fitri ya. Ya, iya Pak. Ya. Ya untuk periode 2 KS sudah bisa buka Bapak Ibu ya. Dan kalau mau nanti nggak apa-apa masih lama waktunya. Periode Juli dan Desember. Untuk periode Januari Juni, misal nilainya kurang pas, itu masih bisa dirubah oleh KS. Nah semua nilai guru balik ke KS. Dia akan kalau KS yang menilai dari pengawas dan dinas. Dinas juga memiliki akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang digunakan untuk memudahkan guru dan pemimpin sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkreasi. Chromebook, nah ini ada alat ICT dengan Chrome Device Management sebagai perangkat lunak untuk mendaftarkan Chromebook. Di domain Belajar ID, pendaftaran dilakukan oleh penyedia layanan yang memenuhi persyaratan tertentu. Di Chromebook ini bantuan ini di tahun 2020 dan 2021 Bapak Ibu ya. SIM PKB, Spreadsheet, Google Spreadsheet ini sama dengan Excel, tanya bos atau kalau sekarang itu bos P Bapak Ibu ya. Itu. Dan terbaru ini ada Siplah ya karena semua Arkas baliknya ke Siplah dan Arkas. Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar yang dikenal sebagai program digitalisasi sekolah yang dikembangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kemdikbudristek. Nah, ini. Bapak Ibu, kita langsung praktekkan saja sebentar. Tadi setelah kita jelaskan, di akun Belajar ID ini yang pertama bisa kita tautkan di itu Bapak Ibu ya, Canva. Canva ini gunanya untuk membuat media pembelajaran, media presentasi, video,
Cuman kalau video nggak bisa Bapak Ibu ya, bukan nggak bisa. Maksudnya cuman editing. Kalau kita tuh intronya aja, intro atau ujung video kan kalau kita video itu kan suka ada awalannya, ada nama kita, ada apanya. Itu ngeditnya pakai Canva. Cuman kalau video yang lama, durasi di atas 30 menit, 15 menit, itu nggak dianjurkan menggunakan Canva karena Canva hanya desain. Bisa menggunakan setelah di-download videonya 30 detiknya bisa menggunakan desain lain ya. Bisa menggunakan aplikasi CapCut, InShot, KineMaster, Filmora, dan lain-lain. Dan usahakan di saat mengunggah supaya nggak terganggu saat mendownloadnya ini harus diunggah Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya kalau kita di HP itu mencari file ya, kita harus memang mengunggah di pojok kiri. Nah, tadi sebenarnya udah saya jelaskan. Kita review kembali aja. Kalau mau download di sini Bapak Ibu ya, ini nggak bisa download Pak. Pak gimana downloadnya ya, ini di pojok kanan atas ada bagikan. Klik bagikan, scroll ke bawah, ada tulisan unduh-unduh, dan tunggu beberapa detik. Nah, setelah tombol unduh menjadi biru, tinggal dipilih. Mau PDF, mau PPTX, mau video, mau JPG, mau PNG, mau GIF. GIF ini Bapak Ibu yang gitu ya, GIF ini. Kurang ke bawah nggak clear. Nah ini GIF yang paling bawah. GIF ini kalau kita itu stiker ya. Stiker kalau kita di medsos itu gambar-gambar bergerak itu namanya GIF, GIF, klip pendek. Nah, kalau sudah di misalnya MIDI-nya PDF, nah tinggal diunduh, Bapak Ibu, unduh. Itu untuk unduh. Nah, tinggal ditunggu. Nah, untuk kita lanjutkan bagaimana akun belajar ID-nya berfungsi. Apa bedanya dengan akun tidak berlisensi? Jadi di sini bedanya Bapak Ibu. Nah, di home. Kita langsung tertaut di sekolah kita Bapak Ibu ya. Maka saya ini di pojok kanan atas ada tulisan SMKN Tugu Mulyo. Jadi kita langsung tertaut di grup komunitas SMK kita. Ini kanvas saya udah upgrade Bapak Ibu karena udah ada yang terbaru. Nah, ini tombol ini. Ini udah upgrade, udah yang terbaru. Makanya agak beda. Nah, ini langsung tertaut di SMK kita Bapak Ibu ya. Ini SMKN Tugu Mulyo. Nah, untuk Quizizz juga ini Quizizz. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di pojok kiri atas. Nah, ini Quizizz. Nah, ini udah ada tulisan kecil mungkin ya di layar Bapak Ibu nggak tampak ya. Ada tulisan akun belajar ID. Nah, jadi kita fitur-fitur Quizizz ini kan banyak berbayar Bapak Ibu. Jadi karena kita sekarang udah tertaut di akun belajar ID, kita nambah enak, nambah mudah untuk bereksplorasi. Nah, ini untuk Quizizz, Canva. Oh, satu lagi GWFE, Bapak Ibu, GWFE. Google Workspace for Education. Jadi mitra pembangunan dari Google, dia juga bekerjasama dengan Belajar ID tadi, membantu pemerintah dengan akun Belajar ID-nya. Dan yang bisa kita manfaatkan apa dari Google Workspace for Education. Ini ada Google Drive dengan kapasitas. Nah, cara buka kayak gini Bapak Ibu ya. Klik tombol plus. Nanti ada titik 9 di pojok kanan atas. Ini ada Drive. Drive ini ya Bapak Ibu udah tahu semua ya, tempat menyimpan barang-barang. Nah ini itu data-data dengan
100 GB. Nah, kita back lagi, kita buka yang lain. Sinyalnya agak lama Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, kita buka lagi yang lain. Nah, ini ada Gemini Academy ini sama dengan Canva Bapak Ibu ya. Ada Jamrud itu yang suka buat security apa itu note ya. Note yang kecil-kecil itu catatan kecil. Kalau kita kan kalau yang manual itu nempel-nempel di dinding di depan ya. Pakai stiker-stiker kecil. Nah, kalau pakai teknologi namanya bisa pakai Jamrud ya. Nah, kalau Google Doc. Nah, ini berikutnya ada Google Doc. Google Doc ini sama kayak Word. Nah, cuman enaknya kayak gini Bapak Ibu. Misalnya kita mau bekerja sama ya. Ini kan plus ya. Ini ada plus. Terus kita tambah. Kita ingin bekerja sama. Ini nanti dulu ya ke siswa ya. Kita ke Bapak Ibunya dulu. Misalnya kita ada tugas dari KS, ada menyusun program sekolah ya. Kita ada menyusun program sekolah ini mungkin mau kejar target, mau kerja di rumah masing-masing, mau lembur. Nah, kita bagikan aja, share. Nah, ini juga bisa untuk siswa. Nah, ini akan sangat mempermudah kinerja kita. Share, nanti semua buat bisa editor, dan kementeriannya diubah anyone with the link. Nah, tinggal copy dan share ke teman-teman kita. Nah, nanti untuk program sekolah atau yang lain yang kita butuhkan atau sesama guru mapel atau komunitas praktisi kita membuat modul ajar bareng-bareng, ya bisa sekalian langsung ngetik di sini bareng-bareng. Ada yang salah bisa saling mengkoreksi ya. Ini tinggal kita bagikan linknya Bapak Ibu ya. Itu untuk Google Doc. Ya sama juga dengan Google Slide. Nah, Google Slide modelnya PowerPoint juga, tinggal klik plus. Dan enaknya juga ya tadi, kalau mau buat presentasi bareng-bareng, misalnya kita udah deadline ya Bapak Ibu ya, ini plus ya. Nah, ini gimana ini teman-teman kita mau presentasi besok. Mau ini udah jam 10 malam, nggak mungkin mau kumpul-kumpul. Ya udah buka aja Google Slide. Nah, sama-sama dikerjakan, sama-sama dikoreksi untuk slide presentasi besok ya. Nah, ini tapi jangan lupa yang di pojok kanan atas yang share diklik, dirubah untuk umum ya. Gitu. Yang sama caranya kayak tadi, tinggal diklik. Misalnya ini sinyalnya kurang lebih makanya agak lama. Ubah viewer menjadi editor. Terus kementeriannya diubah anyone with the link. Nah, udah tinggal copy link. Nah, nanti tinggal di bagian ke teman kita, bisa share di WA dan lain-lain. Nah, sama juga dengan Google Spreadsheet. Spreadsheet ini sama dengan Excel Bapak Ibu ya. Sama dengan Excel. Sama juga nulisnya juga di yang plus ini nanti jadinya juga Excel. Nah, cuman jangan lupa untuk yang tadi Bapak Ibu ya, mengubah ininya, share-nya kita buat untuk umum ya, supaya teman kita bisa membuka kalau kita mau ngedit bareng-bareng. Nah, sama anyone with the link tinggal copy dan paste di WA atau yang lain-lain. Ada juga kalau Gemini Academy sama dengan Canva.
Ada juga Google Formulir. Nah, formulir ini suka pertanyaan nama, alamat, nah itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, untuk chat ini ya chat GPT seperti chat GPT untuk chat kita ya. Meet, Gmeet. Nah, Bapak Ibu kalau ada Meet, bisa kayak Zoom ya, usahakan menggunakan akun belajar ID karena itu dipantau oleh pemerintah. Jadi Gmeet, usahakan loginnya dengan akun belajar ID, misal ada kegiatan Bapak Ibu ya. Nah, terus yang nggak ada di sini ya Jamrut ya, Jamrut itu sama juga. Tinggal klik aja di Google karena di titik 9 tadi nggak kelihatan. Yang gunanya sama seperti yang tempel-tempelan kita yang suka apa yang di kelas itu. Maju ke depan, nempel-nempel. Nah ini bisa menggunakan Jamrut ya. Bagian dari GWF, Google Work for Education. Tombol plusnya ada di pojok kanan bawah. Tinggal plus. Plus, nanti tinggal dibagikan linknya ke teman-teman. Yang jangan lupa share-nya tadi, share-nya ini ya tadi harus umum ya, harus publik. Karena kalau nggak publik ya teman kita nggak bisa buka. Untuk sekarang peserta kita udah 230. Nah, kita buat viewernya menjadi editor dan kementeriannya kita buat anyone with the link. Tinggal copy. Nah, Bapak Ibu kalau yang mau buat tempel-tempelan itu di kelas itu ya. Nah, pakai yang ini. Sticky note. Yang di bawah tanda panah ini ada kotak kecil seperti note. Nah, tinggal di ini ya, misalnya visual. Visual. Nah, ini kan. Nah, ini udah ada sticky note-nya, tinggal dipindah-pindah. Nah, ini untuk GWFE dan aplikasi dari pemerintah ada namanya PMM. PM ini sebenarnya banyak. Dan juga sekarang PMM ini udah masuk di LMS Canvas untuk PPG Daljab terbaru nanti. Mas benar udah mau dibuka cuma ditunda karena belum disetujui DPR. Ditunda 5 bulan. Nanti LMS-nya menggunakan LMS Canva dengan 3 modul yang harus diselesaikan dalam sebulan. Dan nanti tinggal UKIN dan UP. Dan juga sekarang guru penggerak angkatan 11 juga menggunakan LMS Canva. Dan di beberapa daerah sebenarnya udah LMS Canvas di angkatan 10. Ya benar ya Bu Fitri ya. Bu Fitri PP-nya pakai LMS Canvas juga ya? Iya, Pak. Betul, Iya, betul iya. sekali. Jadi udah pakai itu dari PMM udah langsung terkoneksi. Iya, terima Iya, kasih Ibu. iya, Pak. Itu Izin untuk Pak, apa sudah boleh kita keluarkan link presensi? Itu Oh banyak ya, teman-teman nih. udah eh banyak chatnya ya? iya, Iya, udah iya. banyak Pak. Alhamdulillah partisipan kita udah 233, luar biasa. Luar biasa, udah bertambah terus. Di awal kita membuka tadi masih kurang lebih 50 partisipan ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Oh, terima kasih Mm-mm. banyak Bu Fitri udah mengingatkan. Ya, Karena lupa ya, Bu mengeluarkan presensinya. Kalau udah ya, kelamaan siap. nanti yang Aman. lain. Udah udah asik nih. Udah asik menjelaskan. Ini saya sapa dulu rekan-rekan kita ya Pak, sembari Bapak mengirimkan link presensi. Saya sapa dulu nih rekan-rekan saya nih dari SMA Negeri 16 Palembang. Waduh, luar biasa, ada banyak banget nih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terus ada teman-teman juga nih dari Samarinda, Jawa Iya, Bu Fitri. Tengah. Iya, selamat datang. Ini Bapak CGP kita Pak Fahrizal. Luar biasa nih Pak Fahrizal. Ada dari rekan-rekan kita dari Mamuju, luar biasa nih. Pak Mamuju, salam kenal. Bapak Ibu guru hebat dari Mamuju, Jawa Barat, Jakarta, Medan, Binjai. Waduh, sepertinya dari Sabang sampai Merauke nih Pak. Nih peserta kita nih, Iya, alhamdulillah ya partisipan. Bu ya. Alhamdulillah. Nah, Eh, eh, Nanti next kita lanjutin untuk webinar selanjutnya ya, boleh Bapak-Bapak Ibu guru ya. Mungkin mengenai komunitas praktisi.
Uh, jadi kita bisa Ah, sharing nih praktik baik yang ada di sekolah kita masing-masing ini Pak ya, yang kita iya nanti terapkan. boleh kalau peserta kita Bu yang mau ingin Boleh, topik-topik ya, tertentu ya, nanti boleh langsung dikirim ke Ibu Fitri ya. boleh dengan senang hati Pak. Berikut untuk link persensinya dan link sertifikatnya Bapak Ibu ya. Link sertifikatnya silakan dikirim ke WA lain. Pak Nazril, mohon maaf ini Pak, Bapak termute nih Pak, mohon maaf Pak. Ya, ya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, nah ini agak itu juga waktu didekatkan kursornya nggak terpencet. Nah, link persensi tidak bisa. Nah, ini link tree ini bukan persensi Bapak Ibu ya. Link tree ini untuk download sertifikat. Untuk link persensinya yang di atas ya, yang di atas tadi. Untuk materi nanti kita tautkan di di link sertifikat di hari Kamis nanti ada materi dan juga rekaman webinar kita malam hari ini dan juga ada aksi nyata juga nanti kita tautkan di sana. Ya. Coba persensinya saya cek dulu Pak Ibu ya. Ya baru 2 yang masuk persensi. Nggak bisa ya persensinya Bapak Ibu ya. Coba lagi. Bisa nggak masuki persensinya Bapak Ibu? Coba lagi. Karena ini baru 2 ya. Udah 4 bisa Pak, bisa. Oke, bisa nih Pak sepertinya. Untuk persensinya Bapak Ibu belum saya tutup ya, saya tunggu sampai hari Rabu. Silakan dikirim ke WA yang lain ya, bisa anak, suami, atau grup, biar nggak hilang. Kita lanjutkan yang terakhir Bapak Ibu ya. Untuk materi juga materi dan rekaman webinar kita hari ini. Kita tautkan di link download sertifikat tadi yang link trio. Nah, link download sertifikat juga bisa dibuka di komunitas kita. Nah, ini ada di atas. Nah, ini linknya. HTTPS Linktree Sertifikat PMM. Nah, di sini masih yang periode Januari dan Juni ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk periode Juli dan Desember belum kita buka. Nanti kita buka di hari Kamis. Nah, ini salah satu manfaat dari akun belajar AI tadi. PMM Bapak Ibu ya, PMM. PMM ini ada yang terbaru ini itu Bapak Ibu ya, info terkini ya, info terkini. Nah, ini peningkatan yang saya bilang tadi, anak saya ini suka-suka lupa kata-katanya. Pendaftaran diklat, peningkatan kompetensi dan mengenali anak dengan kesulitan belajar dari Dikmendiksus dibuka 5 sampai 19 Juli, 10 hari. Main waktu saya daftar diminta nomor rekening. Ya, siapa tahu ada yang nggak tahu ya, minta nomor rekening, pokoknya ada nomor rekening. Bisa jarang-jarang diklat dari Dikmendikbud memasukkan nomor rekening. Berikutnya ada cerita praktik baik, ide praktik. Nah, ide praktik ini dibuka lagi Bapak Ibu ya, cohort 12. Nah, ini cohort 12 dibuka dari 8 sampai 21
Juli kalau menjadi kontributor cerita praktik baik. Nah, kalau kontributor perangkat ajar, ini ada beberapa pelatihan mandiri yang harus diselesaikan. Begitu juga dengan komunitas dan plan kinerja, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Dan untuk KS, ini boleh melakukan refleksi komunitas di sekolahnya. Itu bukti karya ya bisa diupload. Dan untuk nanti boleh cek profil saya Bapak Ibu ya, jika ingin melihat perangkat ajar. Itu kalau perangkat ajar yang sudah lulus lisensi baru yang otomotif mungkin baru berapa ya, mungkin baru nggak nyampe 15 ya. Cuman kalau hanya bukti karya ada 393 modul ajar. Jadi boleh dimodifikasi dari akun saya. Nah ini kalau perangkat ajar saya boleh dicek nanti. Kalau cerita praktik saya juga baru mau daftar, sama aja Bapak Ibu. Untuk buktinya, untuk aksi nyatanya ya dia boleh cek di profil kita. Kita juga penelaah. Nanti kalau mau ada sharing-sharing boleh. Ya Bapak Ibu monggo yang mau sharing-sharing karena udah jam 9. Monggo Bu Fitri yang mau tanya jawab. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru hebat lainnya untuk yang ingin bertanya atau butuh penguatan terhadap materi yang Pak Nazril sampaikan tadi. Silakan. Mungkin ini ya Pak ya, saya tadi masih mungkin rekan-rekan lainnya juga masih sedikit kurang familiar terhadap Gemini Academy ya Pak ya. Tapi kalau Jamboard, Classroom, Canva dan lain sebagainya saya rasa udah cukup familiar. Apalagi sekarang sudah banyak nih Bapak Ibu guru hebat lah ya yang sudah mengikuti kegiatan diklat pembelajaran dari kementerian. Itu Jamboard itu sudah biasa kita pakai ya Bapak ya. Ya benar sekali Bu Fitri. Ah, Mungkin Bu Fitri udah sangat paham karena udah banyak pelatihannya ya. Untuk melatih para Bapak guru-guru masih ya penggerak-penggerak gitu. masih Iya. sama-sama nih belajar nih Pak ya. Sama-sama haus ilmu. Mudah-mudahan ke depannya nanti akan lebih banyak nih diklat-diklat dari kementerian ya yang ada ya. Jadi bisa menambah kompetensi Bapak Ibu guru sehingga impact-nya ini langsung dirasakan oleh anak didik kita ya Bapak ya. Di sini ada Ibu Ratna Dewi dan Ibu Semi Purwa. Eh, Boleh saya buka ya ininya untuk pertanyaannya ditujukan kepada Pak Nasril. Nanti saya buka kepada Ibu Ratna Dewi. Kami persilakan untuk buka mikrofonnya, Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Ibu. Izin Ibu, Pak, untuk matikan videonya, soalnya takut sinyalnya nggak sampai gitu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Gimana Bu? Silakan Bu. Iya, ini perkenalkan saya Ratna dari SMA 1 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Wah, jauh. Salam Alhamdulillah, kenal Ibu. Ibu. Yang ingin saya tanyakan atau sekedar sharing atau curhat lah gitu ya Bu ya. Kalau ada solusinya ya Alhamdulillah. Yang mana saya kan biasanya mengajar di SMK. Jadi email belajar ID-nya itu SMK belajar ID kan. Kemudian sekarang udah pindah ke SMA gitu kan. Karena SK saya di SMA, maka email belajar ID saya itu tidak terdaftar di rapor sekolah gitu. Solusinya mungkin diganti atau gimana gitu kan, katanya operator itu diganti.
Nah, sementara selama ini saya menggunakan aplikasi Canva dan sebagainya itu menggunakan ID SMK gitu. Kalau saya ganti menjadi SMA, apakah itu hilang karya-karya atau apa yang sudah saya buat di belajar ID SMK gitu, Bu, Bapak? Mm-mm. Terima kasih ya, Pak, Ibu. Ya, baik Ibu Ratna Dewi. Untuk pertanyaannya, eh, kebetulan Ibu Ratna ini sudah pindah ya Bu ya dari SMK, kemudian mengajar ke SMA. Jadi secara otomatis akun belajar yang di SMK tidak berlaku lagi ya Bu ya. Sudah pindah dialihkan ke SMA. Jadi yang menjadi pertanyaan Ibu Ratna, apakah data-data yang sudah terkoneksi, termasuk di dalam akun belajar SMK Ibu Ratna, apakah akan hilang atau gimana nih? Iya. Gimana Pak Nasril? Kami persilakan waktu dan tempatnya Pak Nasril untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri dan Bu Ratna. Untuk yang di chat misal bermasalah, silakan disimpan dulu ya link presensinya. Nanti kita perbaiki kalau memang bermasalah. Ini udah masuk di 134 responden. Itu mungkin gambarnya di atas 10 megabyte Bapak Ibu ya, karena inputnya maksimal 10 megabyte. Nah, jadi untuk yang Gemini Academy, saya Gemini Academy memang baru. Itulah keundang kita menggunakan akun Belajar ID kemarin langsung Bapak CIO-nya yang mengundang saya itu. Pak siapa ya? Punya pakai kacamata bapaknya ada fotonya. Dan Ibu Tintin dari bawahnya langsung mengirim surat undangan pelatihan untuk Gemini Academy. Gemini Academy ini sama ya, saya juga mau pelatihan, baru mau pelatihannya mungkin kalau saya lihat sepintas Bapak Ibu sama dengan kayak Canva ya. Aplikasi editing. Nah, nanti bisa kita buat webinarnya jika kita udah melaksanakan pelatihannya karena ini juga mau mengikuti pelatihannya ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Nah, untuk yang tadi Ibu Ratna ini berpindah lintas ya. Kalau jenjangnya sama, cuman berpindah sekolah ya. Nah, ini solusinya bagaimana ya? Yang tadi Bapak Ibu ya. Solusinya, memang kalau belajar ID untuk ke aplikasi-aplikasi mitra pembangunan, mereka nggak nyampe ke sana Bapak Ibu pembaruannya. Ini belum nyampe ke sana, cuman bisa dilaporkan aja di klik gambar Bapak Ibu di ini melaporkan dapatkan bantuan ini. Misal nggak bisa, tinggal solusinya satu ya. Dan kita buka salinan kita, share linknya aja. Bu Ratna ya, ini kan bagikan. Nah, tinggal bagikan aja, bagikan ke link Ibu yang terbaru. Bagikan yang punya link ya. Nah, yang punya link, ya kan yang punya link nanti hanya Ibu mau previsi ya akun Ibu yang satunya ya. Kayak gitu. Kalau mau nambah bisa misalnya Pak, ini kelamaan ya. Mau share link ke akun satunya. Mau nambahkan orang bisa nggak? Tambahkan aja yang di atas ini. Ada tanda plus. Ini tinggal tambahkan. Nah, tambahkan tinggal masukkan emailnya ya, emailnya. Ini Ibu mau nambahkan siapa yang bisa mendesain kanvas Ibu, itu tinggal tambahkan emailnya ya. Karena saya memang paham Bapak Ibu, Bu ya,
Ini saya memahami perasaan Ibu Ratna, karena kalau kita udah ada desain, ini mau desain lagi males ya. Kayak saya ini ya sama aja, desainnya hanya itu-itulah. Ya ini desain aksi nyata saya ya udah ada 57 hektar. Nah ini ya sama kayak gini semua. Saya tinggal apa namanya ya tinggal buat salinan. Kadang saya mau desain dari awal kelamaan ya. Tinggal klik titik 3 yang di atas, tinggal buat salinan. Nah, saya tinggal ngedit kata-katanya aja, jadi nggak buat desain lagi. Begitupun mau presentasi misalnya, mau desain yang ini, ya tinggal buat salinan. Nah, jadi solusi tinggal yang tadi Bu ya. Bu Ratna, terima kasih banyak dari Sumatera Barat yang masih bergabung dengan kita walaupun udah malam. Nah, ini mana tadi kan fine. Kalau ini ruang kolaborasi untuk kontributor perangkat ajar. Ada nama lagi kalau di PMM itu CMS. CMS itu untuk akun penelaah. Nah, ini yang tadi ya Bu ya. Mana tadi salinannya tadi. Nah, ini tinggal nambahkan tanda plus ya. Tanda plus yang ada di samping gambar Ibu. Nah, ini ya di atas hampir ke kanan sedikit ada tanda plus, tinggal ditambah, masukkan email Ibu yang satunya. Ayo. Terima kasih Bu Ratna Dewi. Bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Bu Oke, Ratna. terima kasih Pak Nasril. Akan saya kembalikan kepada Ibu Ratna Dewi. Silakan Ibu Ratna Dewi, bagaimana penjelasan dari Pak Nasril tadi, Bu? Silakan Bu, dibuka mikrofonnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu, Bapak. Berarti intinya kita copy dulu berarti Pak ya. Baru nanti baru ditukar diganti email ID belajarnya Pak. Belajar ID-nya gitu. Ya Bu, tinggal ditambahkan plus aja, plus yang di Ditambahkan. atas Ya. itu tambah email Ibu yang satunya. Jadi kan enak. Jadi Oh, dua iya, Pak. email bisa satu desain. Oke Pak. Oke. Ya, malah ya. Oke, terima kasih Bu Ratna Dewi. Selanjutnya nih ada raisen yang kedua, Ibu Semi Purnamawati. Silakan Ibu Semi, silakan dibuka mikrofonnya. Halo Ibu Semi. Halo Ibu Semi Purnama. Oke, silakan Bu. Oh, Ya iya, mungkin sinyal. Ya, sinyal. Silakan Ibu. iya. Yang pertama saya mau nanyakan ini masalah presensi yang tadi siang ya, Zoom tadi siang, Pak. Itu kan mesti mengupload belajar ID yang ada di Canva. Sedangkan saya itu sudah berulang kali untuk mengupload screenshot, itu gagal terus, Pak. Tertolak terus yang untuk presensi tadi siang. Tadi Itu gimana siang. sepertinya, Pak? Ya, iya, yang khusus untuk screenshot dari Canva, belajar ID. Itu yang nggak bisa nolak terus dari tadi saya coba untuk presensi. Kalau yang satunya lagi, Ya nggak apa-apa itu Bu. Misal ya. nolak, coba dengan foto yang lain nggak apa-apa. Ya. Oh, gitu ya, Pak ya? Nggak Oke. apa-apa. Ya, yang penting ada email belajar ID-nya Bu. Karena target kita kan dari BPMP dan Betik P dan pemantik memang guru menggunakan email belajar ID. Jadi, Oh, jadi screenshot mesti ada belajar tertulis ID-nya. ID-nya itu, Pak ya? Mesti Ah, tertulis ah, ID-nya. screenshot emailnya nggak apa-apa Bu. Oh, oke. Ya, terima kasih. Terus yang kedua, boleh saya sharing, Pak? Saya mau menanyakan, kita kan di PMM itu ada sinkronisasi ke
Ekin kan ya Pak ya. Nah, kita Ya, kesulitan Bu. itu Pak mensinkronisasikannya karena ternyata UNOR kita tertolak, UNOR sekolah kita tertolak Pak. Dan lagi saya beserta 3 teman lainnya itu kebetulan kan baru diangkat P3K Pak tahun kemarin. Jadi UNOR kita karena bermasalah, kita kalau tidak salah tidak ada nomor UNOR-nya di Ekin kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi di Simpek kita tuh nggak ada UNOR kita tuh masih salah kayak gitu. Apa salah masukkan atau salah nomor kita juga nggak ngerti dari BKD. Kita sudah ke BKD, ke BKN untuk laporan, tapi sampai sekarang belum ada solusinya. Kalau bisa minta tolong sama Bapak apa solusinya, kita harus menghadap kemana supaya UNOR kami berempat itu bisa ada Pak, bisa ya bisa tertera di Iya, terima kasih banyak Bu Semi atas pertanyaannya. Bu Semi yang berpindah dari SLB ke SMA. Terima kasih juga dengan Bu Ratna Dewi dari Sumatera Barat dan juga Ibu Fitri Ramayanti selaku moderator kita. Untuk UNOR itu kan kalau kita sinkronnya dari Ekin BKN nanti akan kalau kita baik akan menjadi sangat baik. Nah, cuman memang ada sedikit bermasalah. Biasanya langsung ke OPS Belajar ID, bukan OPS Belajar ID. Apa pemegang dashboard Belajar ID. Nah, kemarin kalau di Sumsel saya itu ya sempat sekamar sih dengan Pak Juli Handoko di BPMP PIK 3. Beliau yang nggak tahu kayaknya beliau memegang akun Belajar ID ya dashboardnya. Jadi di saat orang bilang atau ada yang komplain, dia langsung selesai karena yang memiliki wewenang tuh memang pemilik akun dashboard Belajar ID-nya. Kalau nggak mungkin dashboard dari pemantik ya. Kalau yang terbaru mungkin belum disahkan. Dan kalau sekarang masih dashboard Belajar ID di setiap daerah. Udah bisa hubungin kapten dan ko-kapten Belajar ID-nya untuk mengenai PMM-nya karena mereka ini Pak kok kaitannya Belajar ID dengan PMM ya Matangnya tinuler ya. karena mereka punya akses ke link pusat Bapak Ibu. Nanti mereka ini sebenarnya punya akses ke pusat, mereka bisa menghubungi pihak pusat yang memegang akun dashboard PMM untuk membenari honor yang kurang pas kayak gitu. Nah, mungkin Bu Semi bisa langsung ke dinas, mungkin kalau ke dinasnya masih kurang, bisa ke kapten dan ke kapten Belajar ID-nya untuk dihubungkan ke pemilik dashboard Belajar ID-nya. Karena biasanya mereka memiliki link ke pusat untuk membuka dashboard PMM-nya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nasril atas pencerahannya. Gimana Ibu Semi Purnama? Apakah cukup memberikan pencerahan, penjelasan dari Pak Nasril bahwasanya Ibu bisa melapor ke Kokapten dari Belajar ID-nya di daerah masing-masing, Bu. Itu kita tahu kok kaptennya itu dari mana ya? Cara nyarinya di mana itu, Bu? Bisa Langsung ke dinas ya Pak ya, sepertinya Pak ya. Kokapten ya bisa menghubungi duta teknologi di setiap provinsinya. Oh, Dutek, Duteknya. Dutek Dutek. dari pembatik ya Pak ya. Dutek. Mereka paham pasti kalau Dutek. Setiap Duta angkatan, teknologi Bu. setiap angkatan mereka pasti paham. Ada angkatan 2021, 2022, mereka tahu itu. Kalau enggak, Duta teknologi itu maaf Pak. Duta teknologi itu adanya di dinas Pak ya, di dinas enggak di pendidikan ya. setiap provinsi ada, Bu. Setiap provinsi. Sebenarnya ada, di setiap provinsi ada. Di provinsi ada. Mungkin boleh tanyakan ke OPS-nya. Pasti OPS-nya kenal dengan Kapten Belajar ID-nya. Mungkin nggak kenal-kenal. Pasti mereka saling sharing-sharing.
Ya, nanti saya coba tanya dulu Pak ya Ya. dengan operator sekolah ya Pak ya. Iya Bu, ya pasti mereka saling sharing-sharing, nggak mungkin nggak kenal. Ya, Ya, makasih Pak. Terima kasih jawabannya. ya Selamat malam. terima kasih banyak Bu Oke, Semi. terima kasih Bu Sami. Gimana Pak? Sepertinya udah nggak ada lagi nih Bapak Ibu yang raise hand. Silakan untuk Ibu Ratna dan Ibu Semi untuk diturunkan raise hand-nya. Gimana Pak? Apa sudah bisa kita tutup webinar kita pada malam hari ini? Ya kita tutup aja Bu karena udah Oke, jam 21.20. baik. Oke, Kasihan yang terima dari kasih Pak. timur ya. Ya, sebetulnya dari timur udah jam 23 nih sepertinya Pak ya, 22. Oke, sebelum menutup kegiatan kita pada malam hari ini, izinkan saya memberikan pantun nih Bapak Ibu ya, supaya istirahatnya lebih nyenyak, lebih nyaman kayaknya ya. Kampung halamanku indah berseri. Terima Cakep, kasih Bapak Nazril Afandi. Semoga ilmunya berkah selalu. Amin. cakep. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Pak Nazril sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Ada baiknya kita menutup webinar kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa Bapak Ibu guru silakan diisi link presensinya dan di hari Kamis dibuka link-nya untuk mengecek sertifikat yang sudah kita terbitkan. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak guru hebat dan Ibu guru hebat yang sudah luar biasa nih bersemangat tetap sudah sampai 250-an nih tadi saya lihat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Ya, terima kasih Sama-sama. Bu Fitri Ramayanti yang sudah menjadi moderator kita. Ya, Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu boleh meninggalkan Zoom. Ya, silakan Bapak Ibu meninggalkan ruang Zoom. Alhamdulillah hari ini pencapaiannya 255 nih Pak. Wow, Iya Bu. partisipan yang banyak. Dari Sabang sampai Merauke nih. Boleh diakhiri Bu di end Oke, Zoom-nya nggak siap. apa-apa. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih Ibu.